manusia yang menggantungkan nasibnya pada benda-benda? Ada nggak yang menganggap bahwa benda itu adalah prioritas utama dan paling dicintai? Dan benda itu yang bisa membuat seseorang bisa ngapain aja. Apa Uang, kira-kira Gus. benda itu? Uang, Apa? rupiah. Berarti patung anak sapinya Musa Samiri di zaman ini telah menjadi apa? Yang memalingkan manusia untuk kalau ada azan nanti dulu, kalau ada perintah sedekah, lah habis milikku. Kalau ada perintah berdakwah, nantilah kerjaanku nggak laku, kan gitu. Apa kira-kira benda patung sapi zaman dulu itu dalam kondisi sekarang? Ini yang perlu kita lihat, karena bisa jadi Musa Samiri sudah mati, tapi spiritnya masih hidup sampai saat ini. Kaumnya Nabi Musa saat itu menyembah patung sapi. Kalau kita masing-masing punya sesembahan masing-masing loh. Sesuai dengan nafsu masing-masing. Coba dibuka di full surat Al-Furqan ayat 43. Sudah sering kita buka ayat ini. Ya. Jadi di surat Al-Furqan ayat 43 itu jelas itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aita, tidakkah apakah sudahkah engkau melihat wahai Muhammad, manittakhadha, orang yang menjadikan ilahahu, Tuhannya itu adalah hawahu, hawa nafsunya. Nah, kalau zamannya Musa Samiri memprovokasi umatnya Nabi Musa untuk menyembah patung anak sapi, apa sih maksud menyembah itu? Ya menomorsatukan, takut kalau ditinggal, seneng kalau ada. Nah, zaman takut ditinggal apa? Seneng kalau ada apa? Seneng kalau Uang. ada uang, takut kalau ditinggal uang, dia adalah nomor satu. Ya sudah, fix sudah. Fix sudah bahwa patung anak sapi itu sekarang sudah menjelma menjadi jabatan, kekayaan, kerupawanan. Semuanya sifatnya benda-benda. Benda-benda. Nah, di sini jelas sekali Allah menyindir manusia bahwa sebenarnya itu tidak bisa jawab. Wala yamliku lahum, dan tidak memberi berkuasa apa-apa terhadap mereka baik dhorran maupun naf'an. Lugus, tapi dengan punya uang kan bisa semuanya. Tidak semuanya dulu. Tidak semuanya. Kalau memang uang dan harta bisa mencegah manusia dari kecelakaan, ya nggak akan ada orang celaka yang zaman tahu kecelakaan pesawat Concorde. Pesawat Concorde itu pesawat buatan patungan antara Inggris, Prancis, dan Jerman kalau nggak salah. Pesawat yang sampai saat ini belum ada yang menandingi kecepatannya, pesawat komersil ya. Yang naik itu pasti orang kaya. Dan tahun berapa itu sebelum akhirnya dipensiunkan semua pesawat itu, terbang baru beberapa detik meledak. Yang di dalam pesawat itu pasti miliuner semua. Mati semua. Berarti walau dorron, hartanya juga tidak bisa menahan dari bencana. Nah, fakta semacam ini tidak disadari oleh semuanya.
Saya pernah bikin quote bahwa harta itu memang memudahkan, tapi tidak selalu membahagiakan. Nah, di sini yang disebut oleh Allah wala yamliku lahum dharra wala naf'an. Walaqad qala lahum Harun min qablu. Padahal sudah diberitahu juga oleh Harun. Harun ini kan ditunjuk sebagai wakilnya Nabi Musa. Sudah berkata, ya qaumi, wahai kaumku, innama futingtum bihi. Kamu itu diuji, itu cobaan itu. Ada patung anak sapi yang kayaknya bisa bersuara kemarin ya kan. Enggak, itu cobaan itu, jangan ikuti. Jangan, kata Nabi Harun. Jangan, tapi apa jawab mereka? Ya, apa sih Harun, kamu demo gitu. Lalu disampaikan, wa inna rabbakumur rahmanu. Sungguhnya Tuhanmu adalah yang maha rahman, fattabi'uni, maka ikutilah aku, wa'ati'u, dan taatlah amri kepada perintahku. Apa tuh Harun? Menengok. Dia mau digituin. Apalagi Nabi Harun dalam pandangan orang Yahudi saat itu ya hanya sekedar pembantu saja, tidak ada status nabi-nabian. Sehingga ketika Nabi Harun mencoba untuk memberikan peringatan, dikepres, qalu mereka berkata, lan nabroka alaihi akifina hatta yarji'amu ilaina Musa. Tidak, kami tidak akan mengikuti perintahmu. Kami baru akan mengikuti perintahmu kalau kamu juga taat kepadaku, mengikuti aku. Jadi orang siapa? Fa inna rabbaka rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Nabi Harun kepengen, wis lah kamu ikut aku. Jangan noleh-noleh biar tidak kena bencana Allah. Kalau mereka berkata lan nabroka alaihi, kami tidak akan meninggalkan penyembahan terhadap berhala ini hatta yarji'a ilaina Musa, sampai nanti Musa balik. Nanti biar Musa yang memberi keputusan. Kami enggak gugu kamu Harun. Nah, ini kemurkaan Nabi Musa. Maka ketika Nabi Musa akhirnya tergesa ulang itu, lalu mengetahui bahwa umatnya menyembah berhala, berkata, ya Harun, ma mana'aka idza ra'aitahum dhallu. Apa, kenapa yang menghalangimu kamu tidak menegakkan kebenaran ketika tahu bahwa umatnya sudah tersesat? Apa yang buat kamu diam, Harun? Harun. Nah, Nabi Musa mengatakan begitu itu sambil menarik jenggotnya siapa? Karena Nabi Musa ditarik gini ya, set gitu. Terus kepalanya dicengkram juga sama Nabi Musa. Wah, Nabi Musa kalau sudah lagi duka itu memang tangan kiri ke rumah sakit, tangan kanan ke kuburan itu ya. Nabi Harun tahu wakut begitu Nabi Musa marah sekali. Yang kemarin disebut khotban asifan ya. Datang dengan marah sekali Nabi Musa. Kenapa ya? Gimana wong ditinggal sebentar Nabi sudah kayak gitu. Gitu. Maka ketika dipegang jenggotnya dan ditarik itu, Nabi Harun berkata, sebelum itu kenapa sambil megang itu Nabi Musa berkata, kenapa kamu nggak mengikuti afasaita amri, apa kamu sengaja melawan perintahku? Qala berkatalah Nabi Harun, ya bena Ummah. Jadi ya bena Ummah itu adalah panggilan untuk anak ibuku. Bibi itu kadang memang dipanggil ibu ya. Jadi Nabi Harun ini adalah sepupu dari Nabi Musa. Sepupu itu bahasa Jawanya misanan. Nah, misanan. Makanya panggilannya ya bena ummi. Ya bena ummi itu maksudnya wahai anak ibuku, ya bena ummah. La ta'khudh bilihyati wala biroksi, jangan kau tarik gini Thomas Musa, jenggotku itu loh. Kalau orang sekarang jenggotnya cuma 2 gimana nariknya? Ya kan? Ini jenggotnya lebat tentu, ditarik sama Nabi Musa. Jangan, Musa katanya. La ta'khudh bilihyati wala biroksi. Inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israil walam tarqub qawli. Di ayat
yang ke-93 ini, 94, dan dia hal menjawab, "Hai putra, jangan kau ganggu, jangan kau pegang janggutku atau leherku, jangan. Aku khawatir engkau akan berkata, engkau telah memecah belah Bani Israel dan tidak memelihara aturanku, amanatku." Jadi memang nyaris masjid yang dibangun oleh Bani Israel saat itu, masjid sinagog, bukan masjid ya, sinagognya itu, ya memang indah, tapi dalamannya yaitu tadi, ketika ada Nabi Isa yang lewat, mereka juga enggak perhatian. Ketika Nabi Isa datang untuk memberikan petunjuk, mereka juga melengos. Jadi bangunan-bangunan besar tidak menjamin bahwa otaknya juga besar. Ini yang kita pelajari dari ayat 89 sampai 94. Di mana satu di antara pelajaran itu adalah upaya yang tanpa henti dari Nabi Harun maupun Nabi Musa tentu ada banyak hasil ya. Kita tidak tahu pengikutnya Nabi Musa akhirnya berapa, tapi yang jelas cara dakwah Nabi Musa yang dibekali oleh Allah begitu banyak mukjizat, ternyata ya tidak mempan di hadapannya Fir'aun. Yang mempan, Fir'aun tetap sampai akhir hayatnya dia, tetap durhaka, tetap tidak mau mengakui keimanan Nabi Musa, kerasulan Nabi Musa. Jangan kau pegang janggutku atau kepalaku, khawatir nanti kamu akan mengatakan bahwa akulah yang memecah belah Bani Israel. Ya. Dan memang kalau kita lihat begitu ya. Makanya di sini sebut walam tarpub qauli, dan jagalah amanat. Jadi dari dua hal itu dulu, ketika Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun maupun berhadapan dengan para santri sendiri, para santrinya saat itu, ya memang ada dilema ya, di mana santri yang taat tidak mengikuti Musa Samiri, santri yang tidak taat yang mengikuti Musa Samiri. Nah, dari ayat-ayat ini jelas bahwa Allah ingin menghendaki kita untuk bersabar dalam setiap melihat kebenaran yang diselewengkan. Bersabarnya gimana? Ya ayo kembali untuk mengajak kepada kebenaran. Meskipun ya itu tadi seperti dalam surat Al-Furqan 43 tadi, tahukah kamu siapa yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ya, menjadikan sebagai Tuhan itu seperti yang kemarin saya sebut dan tadi juga kita pelajari sedikit, bahwa menuhankan benda-benda yang seolah-olah kalau tanpa itu kita mati, itu termasuk satu di antara menyembah patung anak sapi. Jadi hati-hati dengan segala macam bentuk ketakutan yang ditimbulkan oleh setan. Saya rasa itu, monggo kalau ada yang mau dinyatakan atau ditanyakan atau dielaborasi dari ayat 89 sampai 93. Silakan. Ada yang mau baca? Yang mau menyampaikan sesuatu? Tanya atau apa? Ada? Oke, kalau tidak ada saya rasa cukup kajian kita pada hari ini. Karena Senin harus lebih pagi berangkatnya, meskipun dulur-dulur tadi malam sahur biasanya jam sekian kemudian mulai terasa kantuknya ya, tapi tetap harus berangkat ke sawit, ke toko, ke kerjaan kantor, ke bangunan apa aja,
ke laut mungkin nelayan, ayo segera berangkat menyongsong rezeki Allah, tapi tetap dengan semangat sambil ngaji, sambil berdoa, belajar, bekerja untuk keselamatan diri dan umat, baik dunia maupun akhirat. Semoga Allah merahmati kita ila akhirih. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik lah. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta. Taufiq wa atubu ilaika. Assalamualaikum. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa jannah stain wa sin. Rabbana la taj'alna fil qawmi dhalimin wa la Rabbana ma nafaktubna ma syahidin. Rabbana la taj'alna Anta ma fasana kami dhalimin anta ma fasana mukaddibina. Rabbi a'udzu bika min ayyi syaitanir rajim wa yadruna. Allahumma aghfir lana sabra wa sabiti wa fasana. Fadil kama tahmin. A'udzu billahi min judil balal badal ki syaqwa sumudan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim wa la ilaha illa anta subhanaka. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah